Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofiullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang epitet. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang epitet. Epitet adalah kata sifat yang dipakai untuk menjelaskan sifat dari apapun. Bandingkan. Contoh sebagai berikut. A clever girl, stupid pupil. A clever girl, a stupid pupil. Classifying. Kata benda yang berfungsi sebagai sifat dan terdiri dari A. Origin, asal-usul, Jerman, Indonesia, Japanese. B. Location, Germany, Indonesia, Japan. C. Material, wood, stone, gold. D. Noun, book, pen, care. Headphone. Kata pokok atau kata utama dalam parts. 1. Participle. Studying, reading, sleeping. 2. Noun, gold, pen, pencil, care, wood, stone. Next slide. Selain di atas, word order dari noun parts akan dijelaskan pada season 4 dan juga bisa terdiri dari 1. Noun plus noun plus noun. World Health Organization, organisasi kesehatan dunia. Language lesson book, buku pelajaran bahasa. 2. Noun plus adjective plus noun. Ice cold mean, pikiran sedingin es. World famous teacher, guru terkenal dunia. 3. Noun plus verb ing plus noun. English studying, student, siswa yang belajar bahasa Inggris. Message carrying student, orang yang membawa pesan. Perkenalkan, nama saya Norma Islamiyati dari grup 2. Di sini saya akan menerangkan tentang word order. Word order di sini adalah urutan penempatan kata dalam phrase atau kalimat, dan ada pula word order dalam noun phrase atau phrase kata benda. Noun phrase adalah kata benda yang bersama dengan sebuah kata penjelasan atau single modifier, atau berada kata penjelasan compound, yaitu compound modifier. Noun phrase ini bisa disusun dengan memakai susunan yang berbeda-beda dengan pengertian yang berbeda pula. Di sini ada a window glass contohnya, yaitu sebuah jendela. Dan ada pula a glass window, sebuah jendela kaca. Dan ada the forest animals, binatang hutan itu. The animals forest, hutan binatang itu. Dan ada juga determiner. Di sini determiner itu adalah kata yang terletak dalam sebuah kata benda agar kata benda tersebut lebih khusus. Determiner ditinjau atau fungsinya dibagi menjadi 5, yaitu counters and measure. Yang kedua itu quantifiers, yang ketiga pointer, yang keempat possessive, yang kelima order of determiner. Apabila beberapa determiner bersama-sama akurat, penempatan determiner adalah ada kelas 1 sampai ke kelas 3. Kelas 1 yaitu determiner, yaitu terdiri dari the quantifier, some, any, the article, a, and the. Yang kelas kedua yaitu determiner yang terdiri dari the ordinal, number, first, second, third, etc. Yang kelas ketiga yaitu adalah determiner yang terdiri dari counter and measure, yang termasuk determiner jenis ini adalah the cardinal, number, 1, 2, 3, etc. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layatul Fadlia. Saya dari kelompok 2 bahasa Inggris.
Saya di sini akan menjelaskan materi. Itu materinya tentang preposition. Preposition adalah kata benda, kata yang dipakai di depan kata benda atau pronoun. Kata benda, pronoun berperan sebagai objek. Di sini preposition ada tiga jenis. Ada tiga jenis preposition. Pertama, preposition of time, yaitu di waktu. Yang kedua yaitu preposition of place, yaitu tempat. Yang ketiga yaitu preposition of movement, yaitu arah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama A, itu digunakan untuk yang in. In digunakan untuk kota, negara, desa, dan sejenisnya. Contoh kalimatnya itu I live in Jakarta. Artinya saya tinggal di Jakarta. Ini untuk kata in. Untuk yang nomor 2 itu untuk bulan. Contohnya I was born in November. Yaitu saya lahir pada bulan November. Yang nomor 3 yaitu waktu. Contohnya I get dressed in the afternoon. Yaitu saya memotong rumput di siang hari. Yang keempat yaitu untuk tempat yang berkamar. Itu kayak seperti di ruangan. Contohnya yaitu I want to study English in my room. Artinya saya ingin belajar bahasa Inggris. Ini akan melanjutkan yang pertama tadi kan sudah menjelaskan tentang yang contohnya yang ini, contoh kalimatnya ini. Dan di sini saya akan melanjutkan contoh kalimat on, yaitu a bay. On digunakan untuk nama jalan. Contohnya I live on Modung Street. Itu saya tinggal di Modung. Yang nomor 2 yaitu untuk hari, yaitu I take Arabic concession on Saturday. Itu contoh artinya saya mengambil les bahasa Inggris pada hari Sabtu. Yang ketiga yaitu untuk tanggal. Itu my sister was born on 2 of November. Itu adik saya lahir pada tanggal 2 November. Di sini saya akan melanjutkan yang C, yaitu yang at. At itu contohnya untuk lokasi. We like to take a course at home. Artinya itu kami ingin mengambil kursus di rumah. Terus yang kedua yaitu untuk umur. I'm at 60. Saya artinya yaitu usia saya 16 tahun. Yang ketiga yaitu untuk jam. I go shopping at 3 o'clock. Yaitu saya pergi berbelanja jam 3. Dan yang keempat yaitu untuk nama jalan diikuti nomor rumah. Contohnya itu she stay at Modung Street number 2. Artinya yaitu dia tinggal di Modung nomor 2. Di sini saya sudah menjelaskan preposition in, on, at. Dan di sini saya ada catatan. Yaitu pertama, kata at, on, in tidak boleh dipakai sebelum kata like, next, this, every. Contohnya itu they got married last March. Itu tidak boleh. I see you next Friday, not on next Friday. Yang kedua itu untuk kata on time, in good time. Contohnya itu
hear in good time. Dua, she can hear in time. Yang ketiga, she can hear in good time. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini yang saya menjelaskannya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Mr. Faizal, and now I'm gonna start. I'm gonna explain connector. What's a connector? And a connector is, let's not talk too much and get started. So wait. Let's go. Oke, di sini saya akan membahas konektor. Konektor di sini ada yang ingin saya bahas itu ada 4. Yang pertama itu ada although, in spite of, kemudian despite. Untuk yang kedua itu ada because of, because. Kemudian yang ketiga ada so dan so that. Kemudian yang ketiga ada beside dan besides. So ada although, in spite of, dan despite. Nah, untuk yang although di sini membutuhkan rumus although plus close. Yang contohnya seperti ini. Although Andy fell ill, he went to school. Meskipun Andi merasa sakit, dia pergi ke sekolah. Although plus close, plus close. Although plus close. Untuk contoh yang kedua, in spite of. Contohnya seperti rumus untuk yang kedua ini, in spite of plus prase. Contohnya, in spite of his illness, he went to school. Ini bagian dari prasenya. Kemudian terlepas dari penyakitnya, dia pergi ke sekolah. Untuk contoh yang ketiga yaitu despite plus prase. Despite his illness, Andy went to school. Artinya meskipun sakit, Andy pergi ke sekolah. Jadi seperti itu untuk konektor yang pertama, dan konektornya di sini konektor plus prase, konektor plus. Oke, untuk yang konektor yang kedua itu ada because dan because of. Apa sih because dan because of? Because di sini di belakang dari because itu harus diikuti oleh kalimat atau clause. Kemudian yang because of plus prase. Contohnya seperti ini. Because she was ill, she stay at home. Nah, di sini udah berbentuk clause atau kalimat. Artinya karena dia sakit, dia tinggal di rumah. Untuk yang because of, untuk yang kedua itu because of plus prase. Contohnya because of her illness, she stayed at home. Karena penyakitnya, dia tinggal di rumah. Jadi itu dari bentuk konektor dari yang konektor yang ketiga ada so dan so that. So artinya itu jadi, so that itu sehingga. So itu digunakan saat hasil yang diinginkan itu tidak sesuai. Kemudian so that itu sesuai dengan apa yang kamu mau. Contohnya untuk yang so, the bus was overcrowded, so I took a taxi. Bus itu sudah penuh, jadi saya naik taksi. Nah, jadi seperti itu untuk penggunaan so. Untuk yang so that, hasil yang diinginkan atau yang kamu mau. Contohnya, I took front seat so that I could see more clearly. Saya duduk di depan sehingga saya bisa melihat lebih banyak atau lebih luas. Dan ini konektor yang terakhir, yaitu yang keempat, ada beside dan besides. Meskipun dari pengucapan mungkin kalian berpikir sama, tapi ini berbeda. Dari arti juga berbeda. Contohnya yang beside, we sat beside the teacher. Artinya kita duduk di samping guru. Kemudian untuk yang besides, selain kita memiliki anjing, kita juga punya 2 kucing dan kelinci. Jadi seperti itu. Jadi ini bermakna selain, dan beside ini bermakna di samping. Oke. Itu konektor yang terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.